jelek dari pembantu gue. Dan buat gue, ini adalah penghinaan, tau gak lo? Brengsek! Ya, lo brengsek. Gara-gara lo mobil gue ketabrak sama brengsek kayak lo. Iya, emang lo brengsek. Gue gak mau tahu. Terserah lo mau ngomong apa. Buat gue lo tuh udah gak ada apa-apanya. Laki-laki kayak lo udah banyak yang antri mauin gue. Gue heran kenapa gue belum bisa suka sama lo. Kamu mau minta apa, sayang? Kecelakaan, Sus. Iya, Dok. Kalau saja semua pengguna lalu lintas berpegang pada disiplin, tidak perlu ada korban kecelakaan berjatuhan setiap hari. Pasang infus dan oksigen. Baik, Dok. Bagaimana kondisi ibu ini? Dia masih belum sadar, masih shock. Periksa luka-lukanya ya, Dok. Bagaimana kondisi anak ini, Dok? Belum sadar, Dok. Kelihatannya dia juga mengalami luka dalam. Lakukan pemeriksaan secara melulu. Kalau memang ada luka dalam, segera lakukan operasi. Baik, Dok. Bagaimana keadaannya? Dok, saya nggak mau dijahit, Dok. Tidak mau dijahit, jangan dijahit. Sakit. Nggak sembuh. Segera rawat luka-lukanya. Bagaimana kondisinya, Dok? Kondisi pasien tidak tahu parah, Dok. Cuma sedikit luka ringan di kaki. Di mana anak saya? Di mana anak saya? Maaf, Bu. Anak Ibu siapa? Dan namanya siapa? Apa kamu tidak kenal saya? Saya Nyonya Maya. Nyonya Maya Hasan. Suami saya Pak Hasan, pemilik saham di rumah sakit ini. Maaf, Bu. Kami baru di sini. Tidak perlu basa-basi. Nama anak saya Vita. Nama lengkapnya Novita. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Celakanya kapan, Bu? Bego kamu nih. Kalau dia mengalaminya kemarin, sudah dari kemarin saya ke sini. Bukannya sekarang. Bentar, Bu. Saya cek di komputer dulu. Cepat! Ayo cepat! Cepat! Ada di instalasi gawat darurat, Bu. Dia harus di ronsen. Saya curiga 2 tulang iganya patah. Apa? Siapa yang nabrak kamu? Siapa yang nabrak kamu, sayang? Hah? Bilang sama Mama. Bilang siapa yang nabrak kamu. Mama akan tuntut dia di pengadilan. Mama akan atur semuanya supaya dia dihukum berat. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Anak Ibu yang menabrak. Bapak lihat kejadiannya? Ini saksi mata yang melihat kejadian itu. Saya tidak percaya sama sekali. Sekarang saksi bisa dipengaruhi atau terpengaruh oleh perasaan sentimen terhadap orang kaya. Sebentar, sayang. Sebentar. Dalam kesenjangan sosial, orang kaya adalah sasaran empuk perasaan iri. Anak Ibu sendiri mengaku bahwa dia menabrak karena lalai. Itu akibat mengemudi sambil menggunakan handphone. Pengakuan itu sesuai dengan keterangan saksi. Saya tidak percaya sama sekali. Sebentar ya, sayang ya. Sebentar. Permisi, Dok. Ya, Bu. Bagaimana sebetulnya kondisi anak saya, Dok? Kondisinya tidak terlalu parah. Selain memar di beberapa bagian tubuhnya, 2 jari kakinya patah, dan saya curiga 2 tulang iganya juga patah. Ibu tidak perlu khawatir. Apa? Apa saya tidak salah dengar? Jari kakinya patah, tulang iganya juga patah. Lalu dokter minta saya tidak usah khawatir. Saya hanya berusaha meyakinkan ibu bahwa kondisi anak ibu tidak membahayakan. Siapa? Siapa ahli bedah yang terbaik di rumah sakit ini? Siapa? Maaf, Siapa? Bu. Dokter Ayu, Bu. Di mana saya bisa menemui dokter Ayu? Saya dokter Ayu. Saya minta Anda yang mengoperasi anak saya. Maaf, Dok. Pasien tadi sudah siap untuk dioperasi. Saya akan segera ke sana, Sus. Anak ibu akan ditangani oleh dokter lain. Di sini banyak dokter yang memiliki kemampuan yang sama dengan saya. Anda tahu siapa saya? Saya tahu. Ibu istri pemilik saham rumah sakit ini. Tapi pasien yang menunggu saya di ruang operasi memerlukan saya. Permisi, Bu. Dokter Haris, ikut saya.
Dokter, kalau Anda bilang banyak dokter lain yang sama dengan Anda, kenapa harus Anda yang mengoperasi pasien itu? Kenapa tidak diserahkan ke dokter lain? Pasien itu lebih gawat daripada anak ibu. Permisi. Tidak. Saya minta Anda yang mengoperasi anak saya. Sebagai anak pemilik saham, anak saya sangat berhak untuk mendapatkan pelayanan istimewa. Ini. Maaf, saya jarang bawa uang rupiah. Terima kasih, Bu. Dok, uang santunan ini bisa digunakan untuk mengganti baja yang rusak dan juga santunan buat penumpang baja yang ditabrak oleh anak Ibu Maya ini. Dokter Haris bisa melanjutkan memeriksa pasien yang di dalam. Baik, Dok. Permisi, Bu. Selamat siang. Siang. Bu dokter. Ada apa, sayang? Tolong sembuhkan ayah saya. Tolong sembuhkan ayah saya, Bu dokter. Bu dokter akan mengoperasi bapakmu. Tapi kamu harus berdoa pada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kesembuhan untuk bapak. Ya. Bu, maaf Bu. Sebagai pemegang saham dari rumah sakit ini, saya yakin betul Ibu pasti tahu persis misi utama dari sebuah rumah sakit. Dan seorang dokter sudah disumpah untuk mengutamakan rasa kemanusiaan di atas segala-galanya. Tapi saya tidak meminta dokter Ayu untuk melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi tindakan Ibu memberikan uang dan memaksanya untuk mengabaikan pasien yang sangat memerlukannya, itu sudah tidak sesuai dengan apa yang baru saja Ibu utarakan. Saya mohon maaf, Bu. Kalau Ibu betul-betul ikhlas memberikan uang ini kepada korban yang ditabrak oleh anak Ibu, saya bersedia untuk memberikannya. Kalau tidak... Bu dokter, gimana? Bapakmu, insya Allah sebentar lagi akan sembuh. Terima kasih dokter, terima kasih karena telah menyembuhkan ayah saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekarang kamu istirahat dan segera pulang. Ya, Bu dokter ganti baju dan kamu pulang. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengabulkan doa saya. Terima kasih ya Tuhan. Saya Bu dokter, tolong sembuhkan ayah saya. Assalamualaikum. Yuk,
Bapak. Ini ada pisang goreng. Bagi adik ya. Makasih ya, Pak. Wah. Bapak. 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 Ibu. Bapak bangun, Pak. Ibu. Bapak bangun. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, kenapa, Mas? Ayo, bapakmu kenapa? Ayo. Sakit, Bu. Sakit. Mas, Mas. Kenapa, Mas? Ayo, panggil dokter. Cepat ya, Bu. Panggil dokter Hendra. Cepat. Mas. Kenapa, Mas? Ya Allah, Mas. Dokter! 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 Loh, kok nangis? Kamu cari siapa? Tolong, bapak saya sakit. Bapak saya sakit. Sebentar saya panggil dokter. Bentar ya. Pak dokter sedang istirahat, nggak bisa diganggu. Dia bilang sebaiknya bapak kamu dibawa ke rumah sakit aja. Ya. Ya nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Ya ini kan rumah sakit dan lagi pasien juga banyak, Ma. Mama dengar dulu, jangan di
Saya janji, Pak. Saya ingin jadi dokter. Saya ingin nolong orang susah. Saya ingin nolong semua orang, Pak. Saya janji. Saya janji, Pak. Dokter? Ya, Sus. Maaf mengganggu istirahat dokter. Dokter Ida minta saya melaporkan kondisi anak kecil penumpang bajai tadi drop. Dek, kok belum pulang? Saya lagi menunggu ayah saya, Bu Dokter. Sus, ini kunci laci saya. Ambil uang 100.000 di laci itu dan berikan pada anak itu. Baik, dok. Dia pasti lapar. Ya. Dan saya rasa dia tidak pulang karena dia tidak punya ongkos untuk pulang. Baik. Tadi waktu mengantar bapaknya, dia bilang ibunya juga sedang sakit. Ya, dok. Sus. Tolong bilang sama supir saya, antar anak itu pulang. Sebelumnya kamu ajak dia makan di kantin. Baik, dok. Ya, terima kasih. Dia sudah dikasih apa, Dok? Saya sudah beri adrenalin, dok. Segera pindahkan anak ini ke ICU, sekarang juga. Baik, dok. Ada saran yang bisa diberikan kepada kami, Pak. Siang. Gimana? Oh, Dokter Ayu. Sebentar, Pak Hasan mau bicara. Apa kabar, Pak? Baik sekali. Saya ikut bersimpati atas kecelakaan yang menimpa anak Bapak. Ya, di satu sisi saya memang sedih atas kejadian yang menimpa diri anak saya. Tapi di sisi yang lain, dia memang perlu mendapat pelajaran yang sedikit mahal. Ya, setidak-tidaknya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pribadinya dan rasa tanggung jawab sosial. Ada yang harus saya lakukan, Pak. Saya hanya komisaris. Saya tidak berhak menentukan ini dan itu. Itu semua tugas Dr. Hartono. Saya diberitahu anak saya tentang sikap kurang simpati istri saya tadi pagi kepada Anda, dokter. Ya, saya minta maaf. Semoga Anda tidak tersinggung. Bapak tidak perlu minta maaf. Saya bisa mengerti kalau seorang ibu merasa panik akibat anaknya kecelakaan ataupun sakit. Saya sama sekali tidak tersinggung, Pak. Sama sekali tidak. Terima kasih, dokter. Saya sudah bisa kembali ke ruangan, Dok. Sebentar, Dok. Besok ada 4 dokter muda yang akan datang ke sini untuk menjadi koas. Saya minta Dokter Ayu yang menjadi koordinator pembimbing. Baik, Dok. Saya siap. Saya bisa kembali? Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang.
Anda siapa? Maaf dok, Kenapa pakai dokter begini? saya mau jadi koas di sini dok. Oh, mau jadi koas di sini? Kalau mau jadi koas di sini, Anda tidak diperbolehkan mengganti stetoskop dengan headphone Walkman. Anda ngerti? Iya dok, maafkan kesalahan saya dok. Hari. Petra, Dari mana kamu tahu nama saya? sebelum kesini saya mencari tahu dulu tentang siapa calon rekan saya. Kamu pasti nih ya? Iya betul. Kamu jadi dokter untuk memenuhi keinginan orang tua kamu. Yang keduanya dokter. Padahal kamu ingin jadi penyanyi kan? Betul. Iya betul. Nah, itu pasti Rizka. Heh, ngapain kamu belaga segala udah praktek di sini? Saya sih bukannya belaga. Saya tuh cuma mau nasihatin kamu supaya kamu tidak memberikan kesan pertama yang jelek di mata dokter Ayu. Gitu. Saya nggak butuh nasihat kamu, baik sekarang ataupun nanti. Jadi kalau kamu punya nasihat di mulut kamu, lebih baik kamu telan aja sendiri. Supaya mental kamu tuh makin sehat. Ngerti kamu? Iya, Hari. Kenalkan, Rizka. Ini ya, Rizka. Halo, Hari. Rizka, sorry ya, saya mau bersihin baju saya dulu. Dicipratin lumpur sama sopir sombong. Tampang mobilnya mewah. Sorry ya, bentar. Perhatian, pengemudi mobil BMW B23WY harap memindahkan mobilnya dari areal parkir khusus dokter. Itu kan mobil gua. Apalagi tuh? Woi! Apa-apaan kamu? Saya melakukan apa yang kamu lakukan ke baju saya. Loh, saya kan nggak sengaja. Lagian saya nggak ngeliat ada genangan air di sana. Kalau pengemudi lain bisa lihat, kenapa mata kamu enggak? Saya rasa salah besar kamu milih jadi dokter yang punya mata tapi nggak bisa ngelihat. Kamu telah melakukan kesalahan besar. Saya akan ngebuat kamu untuk jerak kembali ke rumah sakit ini lagi. Oh, kalau omongan kamu itu adalah tantangan, akan saya hadapi tantangan itu. Dan kita lihat siapa yang lebih kuat. Tapi, kalau kamu mencoba bermain kotor untuk mencapai tujuan kamu itu, justru saya yang akan membuat kamu tinggal di rumah sakit ini dan terbaring sebagai pasien. Pada ngapain sini? Dokter Ayu udah manggil kita kok. Yuk. Har, dia mana? Kamu pikir saya siapa? Babysitter yang harus ngurusin anak orang. Kenapa sih dia? Dia pikir dia orang nomor 1 di sini. Dasar anak orang kaya. Kita seharusnya sadar kalau kursi begini itu ada rodanya. Dan kalau kesenggol sedikit, kursi ini pasti akan meluncur. Makasih. Maaf dok. Anda koas Hari, anak Pak Kartono, pengusaha farmasi kan? Iya Tante, kita kan pernah ketemu waktu ulang tahun papa saya di rumah. Maaf, jangan panggil saya dengan sebutan Tante. Kecuali saya sedang berkunjung ke acara keluarga Anda. Di luar itu panggil saya dengan Dokter Ayu. Dan saya akan memanggil Anda semua dengan sebutan koasisten atau koas di depan nama Anda. Siap dok. Silakan duduk. Kamu kenapa? Kamu tuh harusnya sadar kalau kursi mobil begini tuh ada rodanya. Dan begitu kesenggol langsung meluncur. Kasih. Maaf dok. Anda koas Rizka?
Iya, Dok. Dan Anda koas Nia? Iya, Dok. Tadi saya melihat Anda tengah asik mendengarkan musik dari Walkman Anda. Mulai saat ini, selama berada di lingkungan rumah sakit, Anda tidak diperkenankan untuk menikmati hobi Anda. Maaf, Dok. Saya sudah mengenal Anda tadi. Terima kasih Anda sudah memanggilkan teman-teman Anda untuk menemui saya. Ya, Dok. Untuk saat ini saya akan menjadi pembimbing Anda semua. Dan saya akan menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan profesi. Maaf, Dok. Iya. Kondisi anak kecil penumpang bajai tadi drop. Ayo ikut saya semua. Tolong center, dok. Perlu bantuan pernapasan segera, dok. Siap, dok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah melakukan upaya yang terbaik. Itu yang penting. Dan satu hal yang perlu Anda ingat. Jangan pernah menangis di depan pasien ataupun keluarga pasien. Ya? Maaf, Dok. Suster, bagaimana keadaan ibu penumpang bajai korban kecelakaan kemarin? Menurut dokter Edo, dia sudah memperlihatkan gejala akan sadar, Dok. Tolong beritahu saya kalau dia sudah sadar. Iya, Dok. Katakan pada semua perawat, jangan sampai ibu itu tahu bahwa cucunya sudah meninggal. Kapan meninggalnya, Dok? Barusan. Terima kasih, Yesus. Begitu kamu kuat, kita lanjutkan pengobatan kamu ke Singapura. Sini aja deh, Ma. Enggak. Pokoknya Mama mau ke Singapura. Di sini tuh juga bagus, Ma. Tidak. Di sini tuh nggak ada apa-apanya. Bu, Ada apa? anak kecil penumpang bajai itu barusan meninggal. Ya sudah, keluar kamu. Si Bu. Satu saksi sudah tidak ada. Tinggal neneknya, supir bajai, sama yang naik motor kemarin. Yang naik motor kemarin sama supir bajai. Ya, bisa kita kasih duit supaya berpihak ke kita. Sekarang kita tinggal berharap nenek-nenek itu ikut nyusul cucunya. Mah, anak kecil itu kan nggak bersalah. Mestinya Mama menyantuni keluarganya dan bukan berharap neneknya ikut meninggal dong. Kamu tuh gimana sih? Makin sedikit jumlah gembel di negeri ini, makin ringan beban pemerintah mengurusi negeri ini. Tahu nggak kamu? Saya nggak habis pikir deh, kenapa masih aja banyak orang yang pengen jadi dokter sepanjang hidupnya. Saya rasa dengan jadi dokter kita punya sudut pandang lain tentang hidup. Dari sudut pandang dokter, hidup akan tampak lebih berarti. Emangnya kenapa? Kayaknya saya nggak akan lama-lama jadi dokter deh.
Karena saya tuh paling nggak tahan lihat orang sakit, apalagi lihat orang mati. Ih. Terus ngapain juga dong kamu masuk kedokteran? Karena ngikutin kemauan orang tua saya. Di keluarga besar kami itu, nggak ada satu orang pun yang nggak jadi dokter. Pulang yuk. Ya udah. Hai juga. Hai Rizka. Gimana kalau kita pulang bareng sekarang? Kita kan satu arah. Makasih. Tapi kalau boleh, saya minta sesuatu dari kamu. Silakan. Setiap kamu bawa mobil, tolong jangan cipratin orang lain dengan lumpur. Tadi itu kan gak sengaja, Rizka. Sebagai seorang dokter, Anda harus belajar untuk hati-hati dan untuk sadar bahwa ketidaksengajaan bisa berakibat fatal. Gimana kalau kita yang pulang bareng? Kita kan juga satu arah. Oke, yuk. Ya, halo. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Saya Suster Nani. Dokter Ayu minta dokter untuk segera ke rumah sakit. Wanita tua penumpang bajai yang cucunya meninggal tadi siang, kondisinya menurun, Dok. Iya, saya segera ke sana. Gimana? Dia bilang apa? Katanya dia mau segera ke rumah sakit, Den. Bagus, bagus. Makasih ya, makasih ya. Dokter Eko ganteng ya, Lak? Mau dipikir-pikir sih dia mirip Tomingse. Ayah, Tomingse dari mana? Tomingse, Tomingse. Tomingse miripnya. Lagian lu sadar dong akan dunia, sadar nyebut bagai pungguk. Malam, Dok. Malam. Gimana nenek penumpang bajai yang cucunya tadi siang meninggal? Kondisinya juga menurun. Dok, kelihatannya dia nggak apa-apa, Dok. Iya, Dok. Tapi dari tadi dia belum sadar. Baik, silahkan balik tempat. Baik, Dok. Ya. Sorry menelpon malam-malam. Apa saya mengganggu tidur kamu? Maaf, saya bicara dengan siapa? Masa kamu gak kenal suara saya? Saya Hari. Oh, Dokter Hari. Ada yang penting? Sampai Anda menelpon saya malam-malam begini? Anda lagi di mana? Saya di rumah. Siap-siap mau tidur. Kenapa? Oh, saya lagi di rumah sakit. Tadi ada yang telepon saya untuk melihat kondisi wanita tua yang cucunya baru meninggal tadi pagi. Kelihatannya kondisinya cukup parah. Kondisi kamu akan saya buat lebih parah kalau kamu masih macem-macem sama saya. Selamat malam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.